Assalamualaikum, halo sahabat rumah belajar. Hari ini hari Kamis, jam sudah menunjukkan pukul 8.30. Baru saja itu saya sudah selesai mengajar di kelas 12 IPS 4 dan saya sudah menghadap ke piket dan saya sudah mendapatkan izin dari kepala sekolah dan wakil kurikulum untuk melakukan sosialisasi di SMP Negeri 2 Reteh. Yang mana sebelum ke SMP Negeri 2 Reteh itu saya menemani rekan saya yaitu guru penggerak untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah yang ada di SD Negeri 003 Pulau Kijang. Jadi kesempatan ini saya juga sekalian untuk meminta izin kepada kepala SD Negeri 003 untuk melakukan sosialisasi. Baru setelah dari SD 003 ini saya akan lanjut melakukan sosialisasi di SMP Negeri 2 Reteh, yang mana semalam itu saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolahnya lewat sambungan telepon untuk meminta izin melakukan sosialisasi. Dan alhamdulillah itu kepala sekolah merespon baik dan itu sudah dibuatkan janji untuk melakukan sosialisasi itu nanti jam 11. Jadi masih ada beberapa waktu lagi untuk melakukan sosialisasi. Jadi di sini saya akan berangkat ke SD 003 terlebih dahulu. Ikuti perjalanan saya dalam melakukan sosialisasi ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk kegiatan saya, yang mana ini sebenarnya merupakan tugas Bapak Ibu dari kegiatan pembatik yang saya ikuti. Pembatik sendiri itu merupakan suatu pembelajaran berbasis TIK yang diadakan oleh Pusdandim. Ini saya mencoba untuk berbagi praktik lain tentang penerapan model pembelajaran inovatif berbasis TIK. Ya Bapak Ibu ya, sehebat sebagus apapun model pembelajaran, itu tentu perlu didukung dengan yang namanya media pembelajaran. Dengan adanya penggunaan media pembelajaran itu bisa meningkatkan keaktifan peserta didik, bisa meningkatkan partisipasi peserta didik, bahkan itu juga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Ini saya ingin melihatkan ada praktik yang pernah saya lakukan, yang mana di sini saya pernah menerapkan model pembelajaran tim game turnamen. Ada Bapak Ibu yang pernah menerapkan model pembelajaran tim game turnamen? Belum, Bu? Nah, model pembelajaran tim game turnamen ini pada dasarnya model pembelajaran yang kolaboratif, yang mana anak-anak itu dibentuk menjadi kelompok. Di dalam kelompoknya itu anak berkompetisi memainkan sebuah game untuk berkompetisi. Ada tahapan-tahapan yang dilakukan di tim game turnamen ini. Contoh di sini saya pernah membuat media pembelajaran ular tangga. Ini pembelajaran media pembelajaran ular tangga ini saya cetak itu 3x3 meter. Itu dimainkan di dalam kelas. Ini dadu yang saya gunakan itu ukurannya cukup 30 cm dengan ular tangganya yaitu 3x3 meter. Ini contoh gambar ketika penerapannya di dalam kelas. Ini bisa dilihat di gambar ini, rupanya dengan media pembelajaran ular tangga yang anak pada awalnya itu biasanya pasif, yang berbicara itu hanya beberapa orang saja biasanya, yang mau aktif itu saja orangnya. Tapi setelah dibuatkan permainan media ular tangga ini dengan model pembelajaran tim game turnamen, rupanya semua anak itu bergerak aktif, terlibat, berpartisipasi aktif semuanya. Jadi di sini nampak di mana pengaruh media pembelajaran itu terhadap keaktifan peserta didik. Selain dari penggunaan media pembelajaran ular tangga, itu saya juga pernah membuat media pembelajaran berupa puzzle. Itu juga masih menggunakan model pembelajaran tim game turnamen. Kalau dalam PAIT itu ya, memasangkan senjata, memasangkan arti pertanian artinya, memasangkan konsep dengan artinya. Ya, makasih Bu. Itu sebenarnya memasangkan beda sebenarnya sih. Al-Quran dengan artinya itu sebenarnya juga ada ya Bu ya, namanya model pembelajaran namanya mix and match. Kalau seingat saya itu rasanya mix and match. Itu kita pasangkan konsepnya, kita pasangkan dengan artinya. Itu ya Bu ya. Maaf kalau saya salah dengan seingat saya itu mix and match ya Bu ya. Dari sini kalau misalnya saya sendiri itu membuat media pembelajaran puzzle-nya itu gambar.
saya potong-potong menjadi pasangan puzzle. Iya Bu, baru puzzle tuh. Iya. Dan tergantung materinya dah tuh. Iya. Ya. Tapi biasanya kalau puzzle itu gambar. Gambar. Iya, biasanya puzzle itu gambar karena kan nanti kan dia susun berbentuk gambar. Nah, gambarnya kan biasa kaca tuh. Iya, kayak Untuk anak-anak tuh. ya, ada permainan anak-anak Ya. kecil yang puzzle itu Ya. seperti persis seperti itu tuh. Jadi dengan perkembangan zaman, teknologi semakin canggih. Yang mana di sini kita sebagai guru itu juga mau nggak mau harus dituntut untuk memiliki kompetensi untuk menguasai IT. Ada di sini Bapak Ibu guru yang suka membuat video pembelajaran. Banyak Semuanya membuat pelajaran, video tapi mungkin yang biasa aja. Di sini video pembelajaran. Mungkin ini udah paham nggak ya Bapak Ibu semuanya di sini? Biasanya dalam membuat video pembelajaran itu aplikasi apa saja Bapak Ibu yang pernah digunakan? Yang orang sini make KineMaster rata-rata. KineMaster, AZ Record. AZ Record. Oh, kalau AZ Record itu untuk merekam layar ya? Kalau yang itu AZ Record, Iya. iya betul. Tanpa sering saya pakai. Cuman Canva yang sekarang lain loh Bu dengan Canva yang dulu. Kenapa Bu? Canva yang sekarang susah loh, nggak susah. Canva itu kan Education. Kalau dulu kan tidak tanpa. Canva biasa. Betul. harus daftar dulu dia kalau itu. Sebenarnya Akun itu belajar. masalah Canva yang Canva itu dengan kita memiliki akun belajar itu sebenarnya banyak manfaat yang dapat kita Ya, dapat. cuman cara ngedit-ngeditnya tuh Bang. Oh. Kurang paham juga. Kalau Cara-cara kan enak aja ngeditnya. ngedit-ngeditnya. Kalau yang itu tuh agak susah. Kalau saya lebih suka di Canva itu sebenarnya karena banyak Nah, bisa ikonnya ya, aja. ya. Boleh kalau misalnya, ayo Saya- boleh. Bisa loh kan ID. Sudah Sudah kan? saya pribadi sendiri pun juga sering memakainya KineMaster, tapi kadang saya kombinasikan dengan Canva. Ada juga kemarin kita buat yang apa namanya tuh ilustrasi dengan kantor itu. Oh, ilustrasi buat pakai semua apa? di sini kemarin. Gimana pembantu ilustrasi Yang yang gambar kantong kita masuk yang kantor tuh apa sih namanya tuh? Ya beto. Iya, ada beto. Iya, iya. Matagom. Pakai aplikasi apa? Matagom. Oh, Matagom yang paling diatur. Ya. Ya, yang kartun itu ya Bapak Ibu ya. Oh iya, Iya. saya pernah mencoba juga itu. Iya. Nah, selain video pembelajaran tadi, di sini juga ada multimedia pembelajaran interaktif atau disingkat menjadi MPI. Multimedia pembelajaran interaktif itu Bapak Ibu pernah tahu apa itu MPI? Pernah atau pernah sudah menggunakan MPI? Belum. Langsung interaktif dengan anak ya. Kalau yang MPI dia ini Bu, ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk pembuatan MPI. Ada yang namanya Smart Art Creator, ada yang Articulate Storyline, ada iSprint. Kalau saya di sini menggunakan 3 ini, Smart Art Creator atau SAC, Articulate Storyline 3 dan iSprint. Nah, sini kita masuk ke sebenarnya inti dari sosialisasi saya sekarang yaitu tentang program pembatik. Yang mana di sini seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan bahwa guru itu harus menguasai yang namanya TIK, IT. Di sini pemerintah itu telah membuat fitur-fitur atau platform yang bisa digunakan yang mendukung performa guru dalam proses pembelajarannya. Yang pertama yaitu ada portal Rumah Belajar. Yang mana di sini Rumah Belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri. Era industri yang dimana itu dikuasai oleh TIK. Pembelajaran itu diarahkan untuk menggunakan TIK. Dan ada yang namanya platform Merdeka Mengajar. Ini rasanya Bapak Ibu itu sudah akrab dengan PMM ya, Bapak Ibu ya. Sudah mengakses semuanya Bapak Ibu. Yang tentang PMM sudah masuk semua. Sudah masuk, aksi nyatanya belum diunggah. Sama tidak saudaranya. Jadi ada aksi nyata untuk baru keluar sertifikatnya kalau sudah ada aksi nyata ya Pak Ibu ya. Itu yang disediakan oleh portal Rumah Belajar itu sendiri. Yang pertama adalah sumber belajar. Nah, di sumber belajar ini ibu-ibu semua itu dapat mendownload sumber belajar, itu baik video itu semuanya ada di sumber belajar. Yang kedua yaitu fitur yang disediakan yaitu bank soal. Bank soal ini berarti menyediakan kumpulan soal-soal yang bisa Bapak Ibu ambil untuk penilaian. Yang ketiga ini kelas maya. Dan fitur utama terakhir dari pertama belajar ini adalah laboratorium maya. Dengan adanya laboratorium maya, itu guru-guru terutama itu saya ambil satu dari guru kimia itu bisa melakukan praktek tapi secara digital. Itu semua zat-zat, semua alat yang dibutuhkan itu ada di laboratorium maya. Itu adalah 4
terutama dari portal Rumah Belajar. Selain dari yang 4 ini, juga ada fitur-fitur lain yang disediakan seperti peta budaya. Ini cocok untuk guru-guru sejarah. Ada di sini Bu, guru sejarah. Oh, astagfirullahaladzim, di SMP ya, betul. Aku peta budaya untuk guru IPS itu bisa melihat dari peta budaya ini, kita bisa melihat kondisi pulau-pulau yang ada di Indonesia, apa saja budaya-budaya yang dimiliki Indonesia, baik itu makanannya, seninya, tariannya, ya musiknya, pakaiannya, itu semua ada penjelasannya pada peta budaya, dan anak itu bisa melihat langsung. Oh, yang Sumatera ada di mana, seperti apa, gambar apanya, makanannya. Bahkan kalau musik itu langsung ada suara musiknya, Bapak Ibu. Itu di peta budaya. Yang kedua itu adalah BSE, itu sepertinya sudah pada tahu semua, buku sekolah elektronik itu ada di fitur Rumah Belajar ini. Nah, ini juga termasuk menarik, itu adalah wahana jelajah angkasa. Ini cocok kalau di SMA, ini cocok untuk mata pelajaran geografi, tapi kalau di sini berarti masih masuk ke IPS ya Bu ya. Yang wahana jelajah angkasa itu Anda langsung dihadapkan pada kondisi di mana angkasa yang ada di atas sana, melihat bintangnya, melihat orbitnya, semuanya itu ada. Bahkan untuk melihat kondisi suhu, iklim, awan itu juga ada di wahana jelajah angkasa ini. Yang ketiga adalah karya bahasa dan sastra. Ini cocok untuk guru bahasa Indonesia di sini. Dan ini adalah untuk pengembangan keprofesian bagi guru. Rupanya di sini juga ada untuk pengembangan keprofesian guru, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah fitur terbaru dari portal Rumah Belajar, yaitu Augmented Reality. Ini proses pembelajaran yang gambar yang awalnya seperti ini itu bisa ditunjukkan menjadi 3 dimensi atau 2 dimensi, Bapak Ibu. Jadi itu menggunakan HP, disorot ke sini, muncul gambarnya ini. Itu nanti bisa saya lihatkan langsung Ibu dari kertas yang seperti ini, cuma bisa muncul gambarnya nanti ya. Apalagi kalau misalnya guru biologi ada organ-organ tubuh disorotkan, muncul. Bisa diputar-putar bagian belakang, bagian atas, itu bisa. Iya, bisa dilihat dari seluruh arah. Kecuali di bawah Bapak Ibu karena dia kertas gitu. Kalau di depan, belakang, atas itu bisa di augmented reality. Ini adalah EduGame. Nah, EduGame ini tadi yang saya bahas itu adalah yang namanya multimedia pembelajaran interaktif. Ini salah satu produknya yaitu adalah EduGame. Dan yang terakhir itu adalah Blok Pena.